jadi, alasan saya dulu bikin ITB 1 itu Iya, sebenarnya karena apa, waktu model tes bendungan Sadawarna ya, Sadawarna itu di Citarum ya, di Citarum. Sekarang lagi dibangun. Saya tuh awalnya dikasih tugas bikin model tes. Nah, dari situ saya lihat ada di laporannya berbagai perhitungan hidrograf. Nah, kemudian saya jadi bertanya sebetulnya hidrograf ini banyak yang benar tuh yang mana sih ya? Kan semua tuh beda-beda hasilnya, nggak ada yang sama. Nah, kemudian akhirnya saya pelajari. Nah, saat itulah sebetulnya saya mulai mengerti benar namanya hidrologi, hidrograf itu apa. Sebelumnya itu cuma make aja tuh, tanpa pernah tahu ini apa sih dari mana gitu ya. Karena kalau kita kejar lebih dalam misalnya Nakayasu itu gimana nurunnya nggak pernah ada ya. Kita tanya juga kalau SCS mungkin ada ya, tapi kayak Reksa itu nggak ada tuh ya. Tapi keduanya kan mirip ya, sepintas ya, piringan saya itu ada ada kemiripan antara satu metode dengan lain. Nah, setelah saya pelajari itu ya, itu saya mulai kepikir nih, kayaknya saya bisa nih bikin bikin hidrograf yang beda gitu ya, yang bukan beda artinya yang sendiri ya, beda dengan ini. Yaitu dengan karena saya ingat tuh waktu ngajar, saya kan ngajar finite elemen udah 30 tahun ya. Itu ada tuh namanya transformasi koordinat seperti yang dilakukan di SCS ya. Itu di finite element tuh ada tuh model gitu ya. Jadi cuman bagaimana SCS dapat kipiknya dan cara ITB itu beda ya. Itu dia sendiri, saya sendiri. Tapi transformasi dari normal koordinat fisikal ke normal itu ada. Yang itu di finite element juga ada ya. Jadi kira-kira eh, idenya itu begini ya. Jadi kalau di finite element itu kalau Anda kalau sekarang kan S1 TPSD cuma sampai elemen 1D ya. Tapi kalau Anda belajar 2D ada tuh transformasi koordinat dari physical koordinat ke natural koordinat. Nah, ini finite element segitiga, ini segitiganya seperti ini, dia ditransformasi ininya itu jadi harga-harganya itu antara 0 dan 1 ya kira-kira. Ada yang berharga seperti itu. Nah, karena ide seperti ini makanya ini kayaknya mirip nih dengan transformasi koordinat dalam finite element ya. Nah, finite element juga sama. Kalau Anda baca buku masih ada nih yang transformasi kayak gini ya. Nah, akhirnya saya juga melakukan hal yang sama untuk hidrograf. Hidrograf kan bentuknya kurang lebih begini ya. Nah, SCS itu kayak gini nih ya. Nah, kemudian dia normalkan terhadap 0,1. Nah, kemudian saya pakai ide untuk menghitung luas itu dari finite element ya. Jadi ini dinormalkan, itu volumenya dikali dengan faktor normalisasinya persis sama. Cuma namanya beda. Ya. Namanya itu Jacobian of Transformation namanya. Nah, kemudian di sini volume sama ya, volume. Nah, kalau ini berlaku nih, ternyata volume yang dihitung di bidang aktual itu sama dengan bidang natural atau normal ya. Ini 20 kubik, ini 20 kubik. Oh, berarti kalau bentuknya gini gampang juga ya kita normalisasikan aja ini dibagi P, ini bagi TP, dapat rumusnya ini dari sini. Ini sama persis, cuma tinggal ini luasnya. Kalau bentuk ini kan nggak bisa eksak. Kalau bentuknya segi 4, 3, 3 gini bisa eksak, tapi yang ini nggak bisa, dia harus dihitung secara numerik ya. Nah, ini penurunannya bisa ada dari sini ya, ini dihitung. Jadi volume luas di bidang ini volume ini adalah ini ya. Ini dihitung di bidang normal, di bidang natural. Nah, karena hujan hujan yang jatuh harus sama antara hidrograf dengan hujan efektif ya, volume itu sama, kita dapat ini. Nah, ini dapatnya rumus yang seperti ini. Ya. Ini yang disebut ini rumus saya nih, nggak ada orang yang pernah menemukan rumus ini. Ini saya yang buat. Ini disebut rumus debit puncak ITB ya, karena saya lebih senang pakai nama institusi. Karena dulu penelitiannya ini dibiayai oleh ITB ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya saya minta izin waktu itu Pak Indramo ya, Pak Indramo kan guru besar. Saya mau bikin hidrograf namanya hidrograf ITB saya bilang ya, karena dia guru besar satu-satunya waktu itu. Ya boleh aja, asal jangan bikin malu katanya. Ya ini saya bikin ya, bikin karena saya kadang-kadang suka ditanya tuh di ini hidrograf ITB mana nggak ada gitu ya. Nah ini saya bikin.
Ini dulu cuman nggak ada serius saya mau bikin tuh, cuman kebetulan ya, semua itu kan semua kebetulan ada model tes, saya pikir gitu akhirnya seperti ini. Nah ini yang baru ya, yang original saya nih ya, benar-benar pemikiran original. Jadi kalau 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 yang lain tuh Vinit Elemen, Formas, Jefferson itu kan bukan original saya gitu ya. Orang udah ada orang. Tapi kalau rumus itu original saya. Kemudian yang setengah original ya, karena saya menggunakan apa distribusi Mononobe itu untuk menemukan distribusi hujan ya. Distribusi hujan karena yang ada di SNI itu hanya untuk sampai 12 jam dan 18 jam nggak ada ya. Nah itu saya buat dari distribusi Mononobe itu saya urutkan seperti yang ya digunakan untuk distribusi gempa, cuman urutannya dibalik ya, urutannya dibalik. Kalau yang distribusi genta itu yang kedua terbesar itu di sebelah kiri, yang kalau saya di sebelah kanan ya. Nah itu aja udah dapat nama tuh, ya, udah dapat nama, namanya distribusi genta ya. Lah kenapa kita nggak bisa beri nama, kan beda juga ya, beda juga cara penempatannya. Kemudian bahwa itu diturunkan sampai sampai jam unit durasi satuan yang lebih kecil itu kan nggak terpikir oleh SNI. Kenapa nggak terpikir ya? Karena mereka kira 1 jam aja. Padahal banyak das yang time step-nya itu time to peak-nya itu lebih kecil dari 1 jam dan itu tidak mungkin lagi Anda mengerjakan dengan menggunakan time to peak 1 jam. Makanya saya bikin yang distribusinya setengah, sepertiga. Sebenarnya bisa aja dalam bentuk menit ya, 5 menit. Cuman saya lebih senang angka bulat-bulat gini ya, setengah, sepertiga, seberapa gitu. Tapi prinsipnya bisa dikerjakan untuk itu. Nah akhirnya dapat nih bentuknya. Untuk yang ini hampir identik ya, hampir identik. Kalau Anda lihat di sini, ini nanti saya bagikan ya buat ini identik dengan ini nih bentuknya. Tapi ini beda nih, dia dengan ini hasilnya yang beda ya, 1,5 dengan ini. Kemudian ini ya, ini hampir sama dengan ini, tapi bentuk satuan besarannya sama. Ini kan yang PSA 01 double nih, 202 ya, ini 3 kali 2 kali. Kalau kita kan enggak, ITB itu lebih smooth ya, lebih smooth. Nah, smooth gitu ya, nggak ada yang berulang. Kemudian yang kecilnya ini identik nih, hampir identik, tapi beda. Ini dari awal sudah 3 jam, ini 6 jam. Jadi kalau menurut saya yang kalau kita menghitung das, itu harus lihat ukurannya dasnya berapa. Ya, kalau di bawah 1 kilometer atau 2 kilometer, 1 kilometer, itu harusnya time step-nya itu juga kecil ya. Kemudian kalau dasnya mulai besar itu bisa 1 jam. Kalau besar sekali itu harus 24 jam ya. Nanti berapa saya belum menentukan, tapi yang jelas yang kecil itu harus lebih kecil dari setengah jam, lebih kecil dari 1 jam ya. Tapi kalau yang besar, yang time to peak-nya lebih besar itu harus durasi hujannya lebih lama ya. Apalagi kalau bendungan yang berisiko besar sekali itu kan itunya harus dihitungnya itu 72 jam 3 hari ya. Jadi makin besar resikonya harus makin besar tuh durasi hujannya. Nah, saya baru sampai yang 24 ini karena SNI sampai 24. Tapi di luar negeri itu sampai 72 jam ya. Jadi yang dianalisa itu bukan hujan 1 harian tapi hujan 3 harian ya. Tapi ini metode ini tuh bisa di extend ke 72 jam. Kalau SNI ini nggak jelas ya, karena kita nggak tahu dari mana datangnya SNI ini. Tahu-tahu PSA 07 gitu ya, itu segitu angkanya, gimana dia dapat dari mana, saya nggak tahu ya. Tapi kalau dibandingkan ya, nah ini ya hasil antara ITBDI dengan PSA 07 itu beda-beda tipis ya. Ini ini yang PSA 07 yang hijau nih, ITBDI ini yang merah. Terus ini yang ITBDI 12 ya, ini yang PSA. Ini yang 18 yang SNI nggak ada ya, bayangin tuh kita bisa bikin distribusi yang di SNI nggak ada tapi kita ada. Jadi itu kenapa saya bikin namanya distribusi ITBDI ya, durasi interval, karena pertama background dari ini tuh nggak jelas, kedua dia nggak bisa durasi kecil ya, nggak bisa durasi di bawah 1 jam.
Nah, di dalam contoh paper ini itu udah ada tuh kalau setengah jam ya. Itu gimana ya. Jadi mungkin saya lihatkan di sini. Jadi buat sesuatu tuh harus ada alasannya ya. Nah, kebetulan kepikiran bikin durasi yang kecil itu saya diminta jadi narasumber untuk apa perhitungan debit banjir di ini ya, Bina Marga ya, Bina Marga. Nah, Bina Marga itu catchment tuh nggak pernah besar tuh, cuman 0,25, 4,3 gitu ya. Nggak pernah kayak air itu kan sampai puluhan kilometer persegi gitu ya. Di sana itu nggak. Kemudian mereka tuh juga pakai pakai simpel aja tuh, pakai rasional gitu ya. Nah, akhirnya saya buat ya seperti tadi ya, dibuat ini. Nah, ini adalah hidrograf banjir yang berbagai jenis hidrograf yang dihitung dengan cara ITB. Ini sebetulnya judulnya bukan bukan SCS, tapi ICS ITB. Tapi supaya jangan heboh, yaudah SCS aja. Padahal sebenarnya rumusnya itu bukan rumus ITB itu, ya. Bukan rumus asli dari SCS. Halo? Iya, halo Pak. Tapi, nah, kira-kira gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini ini sama ya. Dan kelebihannya cara ITB itu lebih teliti ya. Nah, nanti saya kasihkan ini ya. Mungkin suatu saat kalau memang perlu penjelasan lebih detail bisa sendiri ya. Nah, ini jadi rumus ini standar nih. Semua hidrograf apapun namanya asal bisa sama temperatur sama. Perbedaan di sini ya, karena sama dari BB1 dan Nakayasu beda. Kemudian yang kedua beda parameter ini nggak ada di ke bawah itu sama nih, semua hidrograf sama ya, cara menghitung dan rumusnya juga sama. Jadi kalau dulu kita menghitung hidrograf itu nggak ada counter checknya ya, nggak ada ini benar nggak sih ya. Tapi kalau dengan cara ITB ini ada ceknya. Jadi kita hitung peaknya pakai hidrograf, pakai rumus ITB ya. Tapi pembandingnya itu ada tuh namanya eksak. Eksaknya ada nih ya. Seperti ini ITB 1 eksaknya ada. Ini ya, ini rumusnya nih ya. Ada apa? Pangkat M rumus apa? Fungsi gamma ya, fungsi gamma dibagi dengan. Nah, fungsi gamma kan mungkin orang dikit susah ya, tapi sebetulnya di Excel itu ada ya, fungsi gamma. Jadi ini gamma tidak lengkap. Nah, ini mana ya? Mana? Nah, ini fungsi gamma tidak lengkap nih ya, ada di Excel. Jadi jangan lihat dulu, oh ini fungsi gamma apa sih? Ada kok di Excel, ada ini, nggak pakai aja ya. Kemudian nah jadi yang dibandingkan kan luas. Jadi menurut numerik segini, menurut Excel yang sama ya, ketelitiannya tuh selisihnya yang 0,01%. Jadi ITB 1 itu counter check-nya bagus banget ya, bagus sekali. Nah, ini jadi dihitung nih KP, dihitung numerik ada, dihitung ya eksak, numerik eksak dibanding hari selisih. Nah, akibat itu maka kesalahan volume hidrograf itu semua pasti sama. Sampai waktu superposisi itu sama tuh ya, 100%. Nah, kalau ITB 2 bagus ya, bagus juga. Itu untuk seperti, jadi kalau ITB 1 tuh mirip dengan SCS, Alexeyev, apa gitu ya, itu mirip-mirip. Terus kalau ITB 2 itu mirip dengan Nakayasu ya. Nakayasu kan di SNI itu boleh bilang dibuang tuh, tidak direkomendasikan. Berarti SNI-nya yang bikin tuh nggak pernah nyoba tuh, nggak pernah nyoba Nakayasu. Dia bilang itu kalau soal besar kecil itu tergantung alfanya ya. Jadi makanya terus apa ya gini. Nah, ITB 2 tuh rumus eksaknya gini ya, karena persamanya nanti Anda bisa lihat ini lebih besar. Sebenarnya ada bentuk ITB 2B yang lain, tapi saya lebih suka ini. Karena ini tuh mudah diturunkan dengan manual ya. Manual bisa mudah untuk mengajarkan kepada mahasiswa itu mudah. Nah, di sini ada eksak ya. Eksak numeriknya itu penjumlahan di sini ini lebih simpel lagi nih ya. Beda dengan dulu kan trapesium yang tinggal jumlahkan kolom ini dikalikan dengan. Nah, yang saya introduce baru itu adalah normalized time unit ya.
Jadi durasi hujan yang dinormalkan. Ini nggak ada tuh. Dimanapun Anda cari nggak ada ya. Ini ya ini kira-kira gitu. Ini penelitiannya memang tidak sebagus apa, hasil numerik dan hasil itunya tidak sebagus PB1, tetapi masih di bawah 1%, ya. Masih di bawah 1%, nggak apa-apa. Yang penting error ini ya, error dari hujan, error dari volume, error dari runoff itu nggak ada. Ya, Anda lihat bisa cek di sini. Nah, sifat ini itu akhirnya bisa dipakai juga untuk SCS. Ya. SCS itu kan punya rumus sendiri ya. Ini SCS itu eksaknya itu diberikan oleh SCS. Ini nih harganya. Numeriknya adalah ini dihitung dengan cara ITB ya. Nah, KP-nya dihitung cara ITB, ini yang dihitung pakai harga dari SCS sendiri. Kemudian KP dari apa? Dari SCS dan KP dari SCS. Karena mana yang lebih benar? Yang lebih benar tuh yang ini nih. Yang ITB, karena ini tuh salah sebetulnya ya. Nah, saya berani ngomong SCS itu salah, kenapa? Karena dia ini tuh sebetulnya untuk bentuk hidrogram segitiga ya, tapi dia pakai itu untuk yang apa, yang kurvilinear. Ini harganya untuk sedikit, tapi oleh saya itu dipakai sebagai harga puasnya, sehingga KP-nya segini 20833. Itu kalau itu angka yang terkenal ya, yang terkenal. standar saya segini ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, sekarang saya itu sering dikritik kata itu bisa itu nggak pernah dikalibrasi. Nggak perlu kalibrasi ya. Nggak perlu kalibrasi. Kenapa? Karena besaran hidrograf yang apa seperti apa itu sudah diketahui lama. Ya. Kenapa kita mengulangi suatu pekerjaan yang nggak ada gunanya gitu ya? Karena saya itu sudah melakukan untuk dasnya puluhan ya, ratusan di Amerika, dan dia itu sudah ketemu angka hidrograf tuh kurang lebih besarannya seperti ini ya, itu udah proven. Kita nggak usah lagi bikin istilahnya itu inventing the wheel ya, menemukan roda ya, udah ada terus kok diulang lagi. Jadi saya nggak suka tuh dengan argumen oh ini harus diverifikasi, enggak. Ini saya sama sekali nggak ada verifikasi nih buat dari satupun ya, walaupun dicoba di Cibinong ya, tapi itu bukan mutlak ya. Jadi salah satu kenapa dulu hidrograf di Indonesia itu tidak berkembang ya, tidak ada yang, karena orang selalu ditakut-takuti dengan ini harus dikalibrasi, harus disesuaikan dengan lapangan, dengan iya betul, tapi itu sudah dilakukan jauh ya, puluhan bisa ngulangi lagi itu aja. Jadi kalau dilihat di ITB 1A dan 1B itu ya, itu ada yang adjusted parameter. Ini disesuaikan terhadap hasil yang diperoleh dan hasil oleh itu universal. Jadi berlaku di mana aja. Jadi saya dapat angka ini itu saya ngejudge ke ACS, nah, karena dia yang sudah melakukan lama. Kalau yang ITB 2B saya ngejudge angka ini terhadap Nakayasu ya, yang sebelumnya itu sudah ada kan ya, kita bikin terhadap itu, terhadap yang sudah dipakai orang. Jadi nggak usah bikin lagi ya. Kalau mau ini tidak salah juga ya, tapi saya ngapain juga ya, karena saya nggak punya alat. Memang di Indonesia ada ya das yang bisa mulai dari hujan sampai debit dihitung serentak. Di Indonesia itu nggak ada ya. Indonesia itu tidak punya kemampuan untuk mengukur debit dan hujan secara serentak. Jadi kalau ada yang ngaku begitu saya nggak percaya tuh ya. Di Indonesia ada yang seperti orang bos tampungan hujan yang manual aja hilang, apalagi yang sophisticated begitu. Jadi kita harus realistis juga ya. Amerika punya, mungkin Jepang juga, tapi kita nggak punya. Jadi kita ikut mereka aja ya. Yang penting parameter ini bisa di-adjust. Suatu saat kita punya kemampuan untuk menghitung hujan dan debit secara serentak ya, oke kita lihat, kita buat ya, tapi parameter itu sudah diberikan tempatnya. Jadi saya kira itu ya. Nah, jadi dengan cara SCS ini dipakai rumus ITB itu salahnya sama tuh. Ya, jadi 0 juga. Dulu kan suka ada tuh selisih di sini, tapi SCS bukan Nakayasu. Nakayasu malah ini ya sama tuh persis. Jadi ketelitiannya itu jauh lebih baik dibanding penelitian dari ini mungkin hapus aja ya. Nah, ini
Nah, saya kasih contoh ya, kalau seandainya ini RAM-nya itu kecil, RAM-nya kecil ya, misalnya panjangnya itu, ini kan 40 ya, saya ganti jadi, nah ya, jadi 2 kilo atau 1 kilo ya. Time to peak-nya itu cuman berapa jam ya, kurang dari 1 jam. Kita lihat di sini ya, time to peak. Sehingga bentuk dari hidrogramnya itu ya jelek ya, jelek kalau Anda lihat di sini. Bentuk hidrogram Makayasunya itu jelek. Cuma 1, 2, 3, padahal harusnya kalau bagus ya itu tuh banyak nih, gelengkung naiknya ada, gelengkung turun, terus waktu di superposisi kan sama, padahal ini tuh nggak kurang dari 1, jadi udahlah, pokoknya kalau udah dasnya kecil itu pasti ngaco ya. Makanya kenapa kita perlu uh, membuat distribusi hujan yang besar. Nah, kalau misalnya katakan tadi yang kan kacau nih, tapi kalau saya rubah durasi hujannya jadi 1/4. Nah, bentuknya apalagi seperti ini ya, bentuk bentuk hidrografnya itu jadi lebih smooth. Jadi walaupun dasnya kecil, tapi dia akurat gitu. Bentuknya tuh terrepresentasi dengan bagus ya. Oke, ngerti nggak? Tapi ininya tuh Ya, ini Pak. tuh tetap tetap satu, ininya kecil lah, masih 5% kecil lah ya. Tapi kalau itu tujuannya kenapa kita perlu hidrograf yang time step yang lebih kecil. Nah, ide dari durasi satuan yang dinormalkan itulah yang baru ya, di tempat lain nggak ada lah. Jadi durasi satuan dinormalkan ada di sini ya. Ini nih yang baru ini. Jadi kira-kira itu ya. Jadi dulu ITB 12 yang saya buat hanya sekedar supaya ITB nggak malu lah punya hidrograf gitu ya. Tapi ternyata setelah di teliti lebih jauh itu bisa sampai begini ya. Saya juga cukup surprise ya dengan hasil ini. Jadi saya kira gitu ya. Nah, makanya kenapa saya membuat paper itu, karena memang hidrograf itu perlu dinormalkan ya, perlu distandarkan perhitungannya. Masa di sini diusulkan, Anda nggak tahu pernah lihat nggak ini ya, standarisasi desain perhitungan hidrograf satuan dengan ini ya, using synthetic unit hydrograph method of the first type. Maksudnya supaya jelas ya, kalau Anda jenisnya pertama ya harus begini. Kalau jenis kedua seperti agama 1 dan sebagainya ya itu memang jenis kedua. Kita nggak bisa menilai karena filosofinya juga berbeda. Nah ini udah ini ya. Nah karena kebetulan bentar. Nah kebetulan ini dianggap bagus ya paper ini oleh saya dua kali ikut bagus terus termasuk baik terus ya. Nah ini udah didapat sertifikat yang salah satu yang terbaik ya. Akhirnya diizinkan diminta untuk dipublikasinya di jurnal UGM. Saya belum selesai sampai sekarang buatnya ya. Wah, udah lama tuh karena mereka udah accepted bulan Juni, terus saya bikin bulan Januari udah di accepted. Cuman saya tuh nggak tahu ya, baru tahu 2 lalu lah. Karena saya pakai emailnya itu yang lain yang nggak pernah saya buka. Terus ditelepon dari UGM, tolong di ini Pak, di ini mau dipublish. Oh iya, oke, siap. Tapi belum share, nanti kalau udah jadi saya akan share ya. Siap, Bapak. Yang Terima kasih. Ya. oke, saya kira gitu ya, yang Iya, Pak. pokok-pokok. Izin, Pak. Terakhir, Pak. Pesan Bapak, Pak, untuk saya, untuk rekan-rekan saya juga insinyur muda di sumber daya air yang mau melanjutkan magisternya, doktoralnya, itu dari Bapak harapannya apa, Pak? Gitu. Oh ya, ya mungkin pertama Anda harus suka apa yang Anda kerjakan ya, itu penting tuh. Jadi saya ngerjain memberi karena saya suka ya ngerjain itu. Dari situ kalau kita suka tuh berkembang tuh ke arah yang lain-lain ya. Kedua, jadi itu ya harus suka. Jadi kemudian harus yakin, percaya diri ya, percaya diri dalam artian saya ini dulu backgroundnya itu kan nggak ada tuh sipilnya nggak ada sama sekali. Lebih banyak ke aerodinamik ya.
Tetapi dengan saya belajar numerik tuh saya jadi percaya diri bahwa saya tuh bisa ngerjakan yang lain-lain juga, walaupun saya tidak punya background di itu. Ini bidang hidrograf ini apa saya nggak pernah terpikir ya. Tapi begitu saya sampai pada suatu keyakinan yang ini benar nih, ya percaya. Nggak usah percaya dengan omongan orang ya. Dulu kan dibilang saya ini apa sih bikin hidrograf tapi backgroundnya nggak ada. Sekarang itu udah saya omongin. Dulu kan ngomong apa tuh? Ada dosen juga sih. Dulu makanya nggak usah terlalu ingin oh Anda harus spesialis di bidang ini, enggak ada spesialis. Pokoknya apapun yang bisa dikerjakan dan itu anggap benar, yakin. Tapi jangan 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 yakin benar sebetulnya meragukannya. Tapi kalau Anda yakin benar-benar tuh ya, ini ada hidrograf bagus nih. Yakin aja ya. Dan terakhir kan terbuka nih bisa jadi eksaknya ada yang namanya eksak itu muncul 5 tahun setelah saya ada idenya. Terus generalisasi itu baru tahun kemarin ya. Setelah saya lihat oh ini bisa dipakai untuk semua. Jadi ide itu berkembang. Kemudian juga nggak usah eh, terlalu TSA banget gitu ya. Jadi saya orangnya lebih senang generalis ya, bisa semua. Jadi nggak ada dosen-dosen yang wah ini bukan bidangnya nih, itu paling bersih tuh saya gitu tuh ya. Ini bukan bidangnya. Enggak ada cerita bidang. Pokoknya orang itu bisa belajar apa aja. Saya sekarang ngerjain juga misalnya biotekniknya, mungkin struktur belum ya, tapi suatu saat kita tuh jangan sampai kalau misalnya bikin bendungan ya, kita tuh harus nanya ke orang lain untuk hal yang sebetulnya bisa dikerjain sendiri, gitu ya. Kemudian yang saya ini sepele tapi penting ya. Anda harus bisa AutoCAD. Itu aja ya. Harus bisa AutoCAD, harus bisa gambar sendiri. Kenapa? Karena ide kalau Anda punya suatu ide, punya ini yang paling mudah dituangkan dalam bentuk gambar itu kalau Anda bisa AutoCAD. Saya semua kalau spillway segala macam saya gambar sendiri, nggak usah nyuruh orang. Jadi itu sangat membantu ya, sangat membantu. Jadi kalau Anda engineer di PU ya tolong deh bisa kuasai AutoCAD harus bisa. Banyak orang yang pintar gitu nggak bisa mendesain ya. Dia pintar tuh ngitungnya. Saya banyak teman-teman yang zaman saya ada yang pintar ngitungnya, tapi suruh mendesain balok nggak bisa karena dia nggak bisa gambar ya. Jadi penting sekali Anda bisa menggambar dengan AutoCAD dan ya gunakanlah software yang up to date ya. Kalau Anda misalnya kurang kurang pintar dalam menghitung, Anda ada MATCAD ya, saya ngajarin elemen itu pakai MATCAD tuh ya. Jadi dulu kan TSA ini kayak ketinggalan tuh belajar apa orang sipil kan belajar struktur sampai tek 6 ya. TSA itu eh, apa belajarnya cuma sampai ke batang ya. Wah kasihan banget ya. Saya sedih waktu itu. Saya ngusulin diajar, tapi ada tuh yang menentang, oh enggak kalau udah struktur harus diberikan ke ahlinya. Wah saya bullshit menurut saya itu ya ide kayak gitu. Ini saya bikin kuliah sendiri namanya yaitu finite ornament isinya. Karena TSA itu harus bisa struktur juga ya. Kalau Anda bikin eh, bendungan atau jalan atau apa fasilitas kan banyak yang harus distruktur dengan apalagi sekarang kan terus ada software yang bisa di Android ya gampang banget gitu tapi basic di dalamnya tuh Anda harus tahu ya jadi jangan terlalu harus wah saya harus air bukan enggak Anda harus bisa geoteknik juga Anda itu harus jadi orang sipil bidang air misalnya jangan mau oh ini kerjaan ke sipil enggak kok Anda harus dulu itu di ITB itu dua tuh bangunan sipil dan bangunan keairan ya Airan. dulu keairan waterbow sama bangunan arsitek bangunan gedung itu ada jadi kita dari situ aja dari situ awalnya nah jadi sekarang teknik sumber daya itu adalah eh, bangunan air ya sipil bangunan air zaman dulu ya yang lainnya itu jalan bangunan gedung itu struktur tuh yang jadi struktur geoteknik tuh tapi belajar karena kita rootnya sama dari sipil ya harus belajar juga saya sekarang ngejar bikin slope stability ya sendiri aja kenapa harus orang sipil ya kenapa harus sipil orang TSA juga saya kan ajari juga ada kuliahnya ya yang saya ampu tuh yang dengan Pak Gede ya kenapa karena keyakinan saya itu orang itu harus bisa
semua ya intinya. Kalau tidak Ya, semua yang penting-penting ya. baik Oke, Bapak. Terima kasih Bapak. Izin Bapak. pertama saya pernah ya sepintas mungkin ada yang dipotong atau gimana ya. Ya, Saya background-nya aerodinamik ya. Maksudnya S2 itu waktu S2 dan S3 dan riset computational aerodynamic itu untuk S2 dan S3 dikerjakan di Institute for Numerical Method and Engineering. Nah, itu tuh di bawah Department of Civil Engineering ya, University College of Swansea. Sekarang ini University of Wales. Jadi civil engineering riset komputasi itu di bawah Departemen Teknik Sipil ya. Jadi saya ini dari awal S1, S2, S3 itu jurusan Teknik Sipil ya itu. Kedua soal AutoCAD untuk pelajar harus bisa AutoCAD untuk menggambar. Maksudnya itu gambar terpenting yang kalau bisa dikerjakan sendiri ya. Banyak yang tidak bisa dikerjakan oleh juru gambar. Jadi misalnya seperti saya menggambar spillway itu ya, maksudnya profil mercu spillway, kemudian performa memanjang, melintang yang penting-penting itu dikerjakan oleh saya sendiri ya. Dan itu hanya bisa kalau kita bisa AutoCAD. Dan semua desain saya itu seperti itu ya. Yang pokok-pokoknya itu kita yang mengerjakan. Nah, sisanya itu dikerjakan oleh finishingnya itu oleh juru gambar ya. Jadi seharusnya begitu. Nah, kenapa gambar itu penting? Karena desain itu terdiri dari hitungan dan gambar ya. Jadi kalau Anda bisa menghitung tapi nggak bisa menggambar, itu nggak lengkap itu desainnya ya. Ya, jadi selama ini saya sering melihat bisa menghitung nggak bisa gambarnya. Gimana sih menuangkan dalam bentuk gambar ya? Misalnya kalau spillway posisinya di mana, kemudian panjang berapa, kemudian miringnya berapa, dan proporsi ukurannya itu harus pas ya, harus pas karena desain yang bagus itu biasanya menunjukkan desain yang benar ya. Kalau desainnya kelihatannya aja udah nggak bagus itu biasanya nggak betul kalau di situ. Jadi beautiful design is a good design ya. Ya beautiful design itu biasanya betul ya, correct design ya, benar desainnya betul. Anda lihat aja misalnya itu hitungan bangunan-bangunan di zaman dulu ya, zaman Romawi itu kan banyak tuh art Pantheon, terus apa yang Colosseum segala itu kan semua tuh tanpa hitungan ya, dibuatnya tanpa hitungan. Tapi karena dia itu beautiful, proporsional, bagus, itu setelah dihitung tuh ternyata betul ya. Oke, eh, kemudian juga penting itu saya menyarankan alumni TSA itu menghitung struktur geoteknik ya dan lain-lainnya sendiri itu maksudnya yang terkaitan dengan bangunan air. Jadi jangan Anda itu kemudian mengerjakan struktur gedung 20 tingkat itu sudah di luar TSA ya. Nah, kenapa struktur TSA itu harus dikerjakan oleh TSA? Karena banyak ahli struktur itu yang nggak pernah menghitung bangunan air ya. Jadi kenapa kita menganggap ahli struktur sebagai ahli padahal dia ngerjakan bangunan air dia nggak pernah ya. Jadi misalnya menara Aristotle kan bisa menghitung menara tuh. Tapi mereka menaranya di udara ya, bukan di air. Jadi untuk di air itu sebetulnya ada environment yang berbeda sehingga harus orang lain yang sebaiknya menelisa. Jadi analisa struktur bangunan air itu ya harus dikerjakan oleh bangunan air. Jadi bukan saya menganjurkan Anda jadi bisa segalanya kemudian ke bangunan gedung segala itu bukan begitu maksudnya. Juga misalnya geoteknik. Itu kan asumsinya orang geoteknik itu bisa mengerjakan slope stability. Padahal kerjaan geoteknik umumnya itu nggak pernah ada yang setinggi bendungan ya. Jadi mereka itu umumnya juga nggak bisa ya, nggak bisa mengerjakan kerjaan bendungan itu. Jadi mungkin pertama atau gimana. Nah, terus gimana mungkin orang eh, yang nggak pernah menganalisa satu bendungan gitu ya, terus disebut ahli geoteknik bendungan nggak bisa ya. Bendungan itu harus dikerjakan oleh orang TSA sendiri. Oleh karena itu maka ada beberapa analisa struktur dan geoteknik yang diajarkan di TSA sekarang tujuannya adalah untuk itu ya. Analisa tegangan di bendungan beton misalnya itu nggak pernah orang struktur ngerjain, jarang lah orang struktur yang mengerjakan. Kalaupun dia ngerjakan itu pertama kali itu barangkali ya,
Nah sekarang kenapa? Gimana orang yang pertama kali mengerjakan itu dianggap ahli? Ya, jadi Anda harus menganalisa tegangan pada bendungan beton itu sendiri ya. Jadi saya kira gitu ya. Jadi jangan salah paham. Saya tidak pertama saya tuh background kuliahnya di sipil dari dulu ya, walaupun mengerjakan aerodinamik. Kedua, saya tidak menyarankan Anda jadi tukang gambar ya, tapi Anda harus bisa menggambar. Ketiga, harus TSA itu harus bisa mengerjakan analisis struktur dan bangunan air yang terkait dengan bangunan air ya, bukan kemudian kalau Anda mau bukan mengerjakan struktur ya, kalau mau Anda pindah juga tidak ada masalah ya, sebetulnya nggak masalah.